sekalipun ya, sekalipun kadang-kadang berbanding terbalik. Tuhan menjanjikan, ya, Tuhan janjikan diberkati, tapi kenyataan mengalami kelaparan sampai apa? Dia harus mohon bahwa ini bukan istriku, ini saudara. Untung Sarah tidak diapa-apakan. Saya bisa bayangkan kondisi sampai segitunya berbanding terbalik. Sekali lagi, mungkin saudara pernah menerima janji Tuhan, tapi kenyataan hari ini Tuhan, kamu janji memberkati keluargaku, menolong keluarga. Tapi kenapa kenyataannya tidak seperti itu sekarang? Jawabannya adalah ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Tuhan kau berjanji akan sukses hidup. Sejak dari sekolah Alkitab, saya doa Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan terjadi yang untuk saat ini dalam hidup saya. Tapi apa yang Tuhan buat? Saya justru melayani di desa yang waktu itu jaringan, ya signalnya enggak ada. Suaranya hanya suara jangkrik dan binatang malam, enggak ada suara yang lain. Di desa yang sulit penghidupannya, air pun sulit. Kami harus minum air yang tak ada hujan awal-awal. Teman-teman datang dan berkata, wah, ya ngapain kamu di sini? Tapi saya bilang enggak. Di sini Tuhan izinkan aku diproses. Tapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup. Kalau hari ini antara janji Tuhan dan realita hidupmu berbeda, jangan menyerah. Never give up. Nantikan waktu Tuhan dalam hidup. Dia tidak pernah terlambat. Ya. Mazmur 73:23. Namun demikian aku senantiasa bersama dengan engkau. Engkau memegang tangan kananku. Ya. Ada sedikit pembelajaran ya. Nah, ini bermasalah ini. Ayat. Yang menarik waktu menanti janji Tuhan, saya menemukan ya kebenaran ini bahwa di kitab Mazmur Tuhan bilang begini, aku memegang tangan kananmu. Dengan apa? Tangan kanannya Tuhan. Jadi tangan kanan kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Jadi menarik kalau Tuhan yang pegang tangan kanan kita, berarti posisinya tangan kanan dengan tangan kanan. Posisinya Tuhan ada di depan, kita ada di belakang. Kalau kita serahkan tangan kita dituntun oleh Tuhan untuk menanti waktu Tuhan, artinya jangan dahului Tuhan. Biarkan Tuhan tetap ada di depan kita, membuka jalan kita untuk waktu Tuhan tepat kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan dahului waktu Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memegang tangan kita, maka saudara perhatikan ya, kita harus percaya penuh bahwa Ia tahu jalan terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan. Yang kedua, kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, kita jangan mendahului itu. Kadang-kala ya ada yang pada akhirnya terjadi seperti yang dialami oleh Sarah karena tidak sabar, maka Ismail pada akhirnya yang jadi duri dan mendamping dari generasi kepada generasi. Ketidaksabaran menanti Tuhan pada akhirnya akan bermuara kepada banyak hal yang tidak baik dalam hidup. Nantikan ya waktu Tuhan ya. Saya saksikan poin ini ya. Kami dari tahun 2013 itu kami merintis pelayanan di kota. Jadi kalau pada April masuk desa, saya hamba Tuhan desa masuk kota. Jadi 1 jam perjalanan ada kota tempat kelahiran. Saya ya Tuhan mau saya rintis ya di kota. Jadi saya merintis di kota. Waktu saya merintis di kota, yang terjadi ya berbanding terbalik seperti itu.
Tuhan sudah janji, Tuhan ingatkan nanti pelayanan di kota itu akan cepat berubah. Tapi kenyataan waktu dirintis, ya, semuanya berbanding terbalik. Kami hampir menyerah. Jadi 2013 ketika kami merintis, 2016 saya tutup perintisan itu. Saya bicara, bilang ke Tuhan, Tuhan tahu kan, saya di desa itu udah comfort zone-nya saya. Itu sudah zona nyaman. Jemaat kami bertumbuh dan semua support pelayanan dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau saya mau mulai dari awal lagi untuk merintis di kota. Kenyataannya saya temukan hal ini. 2016 saya tutup. Ketika 2018 saya buka lagi. Saya sudah menyerah dengan yang kami ada rumah yang kami ambil, rumah di satu perumahan, dan yang terjadi apa? Waktu rumah itu diambil, kami bongkar semua, dibangun tiang-tiangnya dan berhenti. Mulai dari 2016 berhenti. 2018 kami mau mulai lagi. Dan saudara tahu pada akhirnya di COVID banyak yang datang waktu masa COVID kami ketika mau mulai. Satu hal yang menarik dari pengalaman perintisan itu tentang waktu Tuhan. Ketika kami sudah menyerah pelayanan itu tidak mungkin dimulai, diteruskan maksudnya. Tuhan buka